Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafif Lisama Sakif dari kelas MJ2A dengan NIM 304023000024. Di sini saya akan menjelaskan strategi PT Telkom dalam meningkatkan produktivitas. PT Telkom atau Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang beroperasi dalam berbagai layanan telekomunikasi, termasuk telepon tetap, telepon seluler, internet, dan layanan data. Untuk meningkatkan produktivitas, PT Telkom bisa menerapkan sejumlah strategi. 1. Digitalisasi pelayanan. 2. Investasi dalam infrastruktur. 3. Pengembangan SDM. 4. Kerjasama strategi. 5. Diversifikasi layanan. 6. Fokus pada layanan pelanggan. 1. Digitalisasi layanan. PT Telkom telah meluncurkan berbagai layanan digital sebagai bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. 1. Telkom My IndiHome adalah aplikasi yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses berbagai layanan IndiHome secara digital. 2. Telkomsel Digital Lifestyle. Telkomsel menyediakan berbagai layanan digital melalui aplikasi Telkomsel yang memungkinkan pelanggan untuk mengelola akun mereka, membeli paket data, melakukan isi ulang pulsa. 3. Digital Payment Service juga telah mengembangkan layanan pembayaran digital seperti Dcash yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tagihan dan pembelian. 4. Telkom Digians adalah platform untuk periklanan digital yang memiliki oleh PT Telkom. Platform ini memungkinkan pengiklan untuk menargetkan pelanggan potensial mereka berdasarkan data demografis dan perilaku. 4. Telkom Digians adalah platform untuk periklanan digital yang memiliki oleh PT Telkom. Platform ini memungkinkan pengiklan untuk menargetkan pelanggan potensial mereka berdasarkan data demografis dan perilaku. 2. Investasi dalam infrastruktur. PT Telkom telah melakukan berbagai investasi dalam infrastruktur telekomunikasi untuk memperkuat jaringan dan meningkatkan kualitas layanan. Beberapa contoh investasi infrastruktur yang dilakukan oleh PT Telkom meliputi 1. Variabel Y. PT Telkom terus melakukan investasi dalam pembangunan jaringan serat optik yang lebih cepat dan handal. 2. Variabel Z. Telkom juga melakukan investasi dalam pengembangan dan peningkatan jaringan seluler, termasuk jaringan 4G dan 5G. 3. Pengembangan Internet Exchange Point. Telkom juga berinvestasi dalam pengembangan Internet Exchange Point di Indonesia. 4. Pembangunan data center. Telkom telah membangun dan mengoperasikan jumlah pusat data center di berbagai lokasi Indonesia. 3. Yaitu pengembangan SDM. 1. Program pelatihan dan pengembangan. PT Telkom menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan di berbagai tingkatan. Contohnya adalah program pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang seperti teknologi, informasi, jaringan komunikasi, dan manajemen proyek. Kedua, program pendidikan berkelanjutan. PT Telkom mendukung karyawan yang ingin melanjutkan pendidikan mereka dengan menyediakan program pendidikan berkelanjutan seperti program Magister atau pelatihan lanjutan dalam bidang tertentu yang relevan dengan pekerjaan mereka. Yang ketiga, program mentoring dan coaching. PT Telkom menyelenggarakan program mentoring dan coaching untuk membuat karyawan baru atau yang berpengalaman dalam mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan karir mereka. Yang keempat, pengembangan kepemimpinan.
PT Telkom mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan yang memiliki potensi keterampilan melalui program pengembangan kepemimpinan. Ya. Yang kelima, pengakuan dan penghargaan. PT Telkom mungkin memiliki program pengakuan dan penghargaan untuk menghargai pencapaian dan kontribusi karyawan yang luar biasa. Yang keenam, program rotasi pekerjaan. PT Telkom dapat menyelenggarakan program rotasi pekerjaan yang memungkinkan karyawan untuk mendapatkan pengalaman dalam berbagai fungsi atau unit bisnis. 4. Kerjasama strategis. 1. Kemitraan dengan perusahaan teknologi. PT Telkom telah menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan teknologi seperti Google, Microsoft, dan Cisco untuk mengembangkan layanan-layanan digital, infrastruktur, cloud, dan solusi teknologi informasi lainnya. 2. Kemitraan dengan perusahaan e-commerce. PT Telkom telah bekerja sama dengan perusahaan e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada untuk mengembangkan solusi pembayaran digital, logistik, dan infrastruktur teknologi lainnya. Ketiga, kemitraan dengan industri finansial. PT Telkom telah menjalin kemitraan dengan perusahaan di industri finansial seperti bank dan perusahaan kartu kredit untuk mengembangkan layanan pembayaran digital dan solusi keuangan lainnya. 5. Diversifikasi layanan. 1. Layanan digital dan multimedia. PT Telkom telah mengembangkan layanan digital dan multimedia seperti IPTV, Internet Protokol Television melalui IndiHome yang memberikan akses kepada pelanggan untuk menonton siaran televisi, film, dan konten digital lainnya melalui koneksi internet. 2. Layanan keamanan dan monitoring. PT Telkom menyediakan layanan keamanan dan monitoring melalui Telkom Security yang mencakup solusi keamanan jaringan, pengawasan, dan terdeteksi ancaman, seperti manajemen keamanan informasi untuk perusahaan dan organisasi lain. 3. Layanan logistik. Melalui anak perusahaannya, PT Telkom juga terlibat dalam layanan logistik melalui Telkom Logistik yang menyediakan solusi logistik dan transportasi untuk pengiriman barang dan pengelolaan rantai pemasok. 6. Fokus pada pelayanan pelanggan. PT Telkom memiliki fokus yang kuat pada pelayanan pelanggan dan telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan mereka. Berikut adalah beberapa contoh fokus pada pelayanan pelanggan yang dilakukan oleh PT Telkom beserta contohnya. 1. Pusat pelayanan pelanggan 24 jam dalam 1 minggu. PT Telkom menyediakan pusat pelayanan pelanggan yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, yang dapat diakses melalui telepon, email, atau media sosial. Pelanggan dapat menghubungi pusat layanan pelanggan ini untuk mendapatkan bantuan atau informasi tentang layanan-layanan mereka. Yang kedua, program umpan balik pelanggan. PT Telkom telah mengembangkan aplikasi online mobil seperti My IndiHome dan My Telkomsel yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses informasi akun mereka, melacak penggunaan layanan, melakukan pembayaran tagihan, dan mendapatkan dukungan pelanggan secara mudah dan cepat. Yang ketiga, penanganan keluhan yang efisien. PT Telkom memiliki proses yang terstruktur untuk menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Mereka memiliki tim yang didedikasikan untuk menangani keluhan pelanggan dan memastikan bahwa setiap masalah diselesaikan dengan memuaskan pelanggan. Yang keempat, pengembangan layanan berbasis pelanggan. PT Telkom terus mengembangkan layanan baru berdasarkan umpan balik dan kebutuhan pelanggan. Contohnya adalah pengembangan layanan tambahan seperti keamanan internet, layanan cloud, dan solusi IoT yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kelima, program loyalty dan reward.
PT Telkom memiliki program loyalty dan reward seperti Telkom MyPoint yang memberikan insentif kepada pelanggan serta dalam bentuk diskon, hadiah, atau akses ke konten eksklusif. Program ini dirancang untuk mengapresiasikan dan motivasi pelanggan untuk setiap menggunakan layanan mereka. Dan yang terakhir yaitu komunikasi aktif. PT Telkom secara aktif berkomunikasi dengan pelanggan mereka melalui berbagai saluran termasuk email, pesan teks, media sosial, dan surat. Mereka memberikan informasi tentang pembaruan layanan, promosi, dan tips yang berguna pada pelanggan mereka secara teratur. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata atau salah penjelasan mohon dimaafkan. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.